Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Jika kalian sudah menonton cerita sebelumnya yang ini ya, maka video kali ini adalah cerita selanjutnya. Kalian harus nonton dulu nih cerita yang part pertamanya ya, agar bisa nyambung ke cerita selanjutnya ini. Sebelum video ini saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe nih ya, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan juga nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Masih penasaran dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Stop. Sebelum itu, siapkan dulu camilan kalian, pasang headset, duduk manis, dan selamat menonton. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja. Ini dia ceritanya. Selama bersandar di Pulau Bangka, tak ada kejadian aneh. Mungkin makhluk itu telah lupa dan bosan mengusik ketenangan si Panji. Atau mungkin dia sudah berselingkuh dengan abika lain. Segala sesuatu berjalan wajar hingga selesai bongkar muatan. Setelah itu, pelayaran dilanjutkan menuju Ketapang. Pagi yang cerah, laut masih berkabut. Sewaktu kapal bertolak meninggalkan pelabuhan Bangka. Sebagai seorang pelaut, Panji tahu persis kalau sedari dulu Pulau Ketapang memang terkenal nuansa mistisnya. Sering dia dengar cerita teman yang melihat penampakan di pelabuhan tersebut. Tapi Panji cenderung mengabaikannya. 3 hari pun berlalu, aman di Ketapang. Pak Chief gembira melihat si Panji kembali ceria dan membaur sesama ABK. Seperti biasanya nih, mereka bersenda gurau, melepas penat usai kerja bongkar muatan. Namun, sungguh aneh, di tengah keceriaan itu, tiba-tiba sekelebat bayangan kembali melintas dalam diri Panji. Bayangan wanita bergaun perak itu, tapi segera Panji tepis tuh dan langsung mengingat si Marni. Demikian Panji melakukannya berulang-ulang kali, sehingga pikiran dan perasaannya mulai ngelantur. Semula Panji beranggapan mustahil makhluk itu kembali mendatanginya lagi, karena jarak Marundang dan Ketapang terlampau sangat jauh. Tapi nyatanya, dia terus mengikuti dan kembali bereaksi. Kali ini kejadiannya sangat aneh. Malam itu, hujan masih menyisakan gerimis. Suasana pelabuhan Ketapang tampak hening. Bila cuaca cerah, warga setempat selalu datang meramaikan pelabuhan. Di sana sini biasanya terlihat pasangan memadu kasih, duduk santai di dermaga sambil mengobrol janji-janji manisnya. Tapi malam itu suasana sangat sepi sekali. Bahkan sebagian temannya si Panji ini pasti sudah terlelap. Panji belum mengantuk sama sekali. Anehnya, perasaannya serasa sangat galau. Panji menyibukkan diri nih dengan mempertimbangkan keputusan terbaik setelah tiba di Pontianak tadi. Berhenti kerja di laut, tapi apa yang bisa dia lakukan? Sementara Panji tak punya pengalaman kerja di darat. Angin bertiup kencang dan rasa dingin semakin menggigit. Sebagai perokok kronik, di saat cuaca dingin, Panji sangat membutuhkannya. Sialnya, rokoknya tak satu pun tersisa. Panji pun beranjak ke kamar sebelah.
Begitu pintu terbuka, dia melihat temannya tuh sudah pulas tertidur. Rasanya sungkan sekali itu membangunkan tidurnya. Siapa tahu, mungkin dia tengah mimpi indah. Kemudian Panji langsung meraih sebungkus rokok yang tergeletak di atas meja. Dia nyalakan korek api, lalu menyulut sebatang. Begitu melangkah ingin meninggalkan kamar, tiba-tiba ada yang menyentuh pundaknya. Spontan, bulu kuduknya meremang. Makhluk itu muncul dari kehampaan. Tiba-tiba saja dia sudah berdiri di depan pintu. Tubuhnya yang langsing itu masih mengenakan gaun malam yang berwarna perak itu. Bibirnya tersenyum sinis dengan sorot mata melotot tajam. Tanpa kuasa menolak, Panji pun mengikuti langkah wanita itu. Ketika dia menuntun lengannya pergi meninggalkan kapal. Hanya itu terakhir yang Panji ingat di ambang batas kesadarannya. Rupanya, tak seorang ABK pun tahu bahwa Panji kembali dirasuki dan pergi bersama sosok perempuan misterius itu ke alamnya. Ya, suatu tempat yang sulit diketahui di mana letak persisnya. Sebuah tempat yang sangat asing bagi si Panji. Dan bagi siapapun juga, mungkin bukan di alam nyata. Yang pasti, panorama alamnya begitu indah, dilatari sederetan pohon yang sangat rindang. Anehnya, selama dalam pengembaraan itu, yang Panji rasakan bukannya malam hari, tetapi suatu sore saat matahari akan tenggelam. Cuaca redup menyejukkan. Seluas mata memandang, yang dia lihat hanyalah hamparan pandangan yang menakjubkan. Setelah cukup lama berjalan nih, Panji pun merasa lelah. Panji mengajaknya duduk di tepi sebuah telaga. Wanita itu berdiri membelakanginya. Sementara Panji tak berkedip memandangi ikan-ikan beraneka warna yang terus berenang, berseliweran di dalam telaga yang sangat bening. Karena kelelahan, Panji bersandar pada sebuah pohon mati di tepi telaga itu. Tak lama kemudian, makhluk itu meliriknya sekilas, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Yang tak kalah aneh lagi, saat terjaga, Panji sudah berada di buritan kapal. Panji segera berlari meninggalkan lokasi tersebut. Waktu itu, pagi sudah tiba. Saat masuk ke dalam kamar, dia melihat Ferry belum juga terbangun dari tidurnya. Pagi itu, perasaannya tak menentu. Panji merenung, mengenang perjalanan yang dia telusuri di luar kesadarannya itu. Sementara, Ratu Rosali bertolak meninggalkan pelabuhan Ketapang. Selama dalam pelayaran menuju Pontianak, sengaja Panji pindah kamar. Temannya tak keberatan bertukar kamar tuh yang dia anggap sial itu. Dengan senang hati, aku akan tidur di kamarmu. Jika nasib lagi mujur, siapa tahu makhluk itu hadir dalam mimpiku nanti. Kemudian memberi angka jitu. Lalu aku kaya mendadak jadi jutawan. Setelah bertukar kamar dengan Idam, Panji kira wanita gaib itu tak lagi mengusiknya. Namun, kenyataannya dia terus mengikuti kemanapun Panji pindah. Bahkan kemanapun kapal berlayar. Panji tak bisa mendeteksi keberadaannya karena tak punya kemampuan supranatural. Di kamar yang baru, Panji beranjak tidur dengan perasaan sedikit lega. Biarlah temannya yang didatangi makhluk gaib itu. Tapi, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia muncul lagi tuh dalam mimpinya. Panji lihat dia tampak beringas, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Jelas terdengar saat wanita itu berbicara.
namaku Ajeng. Aku minta disediakan kambing putih. Bahkan dia mengancam akan terus meneror ABK Ratu Rosali sebelum keinginannya dikabulkan. Panji hanya melongo terdiam, hanya bisa mendengar. Ingin bicara tapi tak terucapkan. Mimpi malam itu makin membulatkan tekadnya untuk mengundurkan diri. Panji tak harus takut tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan di darat. Bukankah tersedia banyak pilihan dalam hidup? Jika mau berusaha, selalu ada jalan. Bila tak ada peluang di daratan, apa salahnya kembali kerja di laut? Tak harus kapal kargo Rosali juga. Setelah selesai bongkar muatan di pelabuhan Pontianak, malamnya Panji menemui Pak Chief di kamarnya. Dengan tegas, dia sampaikan keputusannya. Mendengar itu, dia menyipitkan mata. Mungkin sulit memahami alasan pengunduran dirinya yang begitu mendadak. Tapi, dia merasa tidak berhak menghalangi niat si Panji. Sebelum pergi meninggalkan kapal, Panji harus menceritakan mimpinya semalam. Salah besar dong jika dia pendam sendiri. Demi keselamatan seisi kapalnya juga. Apa salahnya memenuhi permintaan makhluk itu? Sepertinya Pak Chief tak mempercayai kata-katanya. Dia menganggap makhluk gaib jenis apapun hanyalah tahayul belaka. Tak mengapa, yang penting Panji sudah lega. Sebab mimpi yang membebani pikirannya itu telah diceritakan padanya. Sebulan kemudian, Ratu Rosali kembali berlayar ke Malaysia. Sebelum kapal bertolak, Panji menemui Ferry dan menanyakan tentang kambing putih permintaan makhluk itu. Tapi jawabannya, Pak Chief mengabaikan itu. Panji mulai membatin nih, ABK siapa lagi yang akan diteror wanita sialan itu. Sementara belum mendapat pekerjaan, Panji menghabiskan hari-harinya di pelabuhan. Kadang ikut melaut dengan perahu nelayan, berangkat pagi mencari ikan, sore harinya kembali ke daratan. Waktu terus berlalu. Senin pagi, tiba-tiba Panji dikejutkan oleh kedatangan kapal nelayan yang membawa Pak Chief bersama 10 ABK Ratu Rosali. Kapal nelayan itu menyelamatkan mereka saat terapung di tengah laut, tak jauh dari Pulau Marundang. Menurut Ferry, yang Panji temui dalam keadaan shock, saat melintasi lautan Pulau Marundang, kapal kembali mengalami kerusakan yang sama. Baling-baling kemudi patah tanpa sebab. Ketika itulah tiba-tiba angin bertiup kencang dari dua arah, barat dan barat laut, membangkitkan ombak setinggi 5 meter tingginya. Ratu Rosali terombang-ambing tanpa daya. Akhirnya, suatu tamparan ombak yang begitu dahsyat menenggelamkannya. Tamatlah riwayat kapal kargo itu. Mendengar cerita Ferry, seketika sosok makhluk itu berkelebat dalam benak si Panji lagi. Adakah hubungan kecelakaan itu dengan sikap sombong Pak Chief yang tak mau memberikan kambing putih pada sosok perempuan gaib yang mengaku bernama Ajeng itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, dan rahasia hikmah di balik setiap musibah. Oke, gimana nih menurut kalian ceritanya? Jika suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan di dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau mungkin itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi ya. Saya Raja, sampai bertemu lagi di video berikutnya.